Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azmi Syarul Jakia, mahasiswa program studi ilmu hadis semester pertama. Dengan adanya pembuatan video kali ini merupakan suatu tugas yang diamanatkan, yang ditugaskan oleh Al-Ustadz Husain Zainal Muttaqin selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis. Yang insya Allah kali ini saya akan membahas mengenai Al-Khobarul Ahad. Ta'rifu, pengertian dari khobar ahad, lughatan menurut bahasa, al-khobaru al-ahadu jam'u wahidin, al-ahadu jam'u ahadun. Ahad jamak dari kata ahadun bimakna wahid dengan arti yaitu satu. Wa khobarul wahid, dan khobar satu atau khobar ahad ialah wa ma yarwi syakhsun wahidin, ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu periwayat saja. Wa istilahan, sedangkan menurut istilah ialah malam yajma' syurutal mutawatir, hadis yang tidak terpenuhinya derajat mutawatir. Masuk ke dalam aksam pembagian khobar ahad. Yang pertama ada ditinjau dari kepada siapa hadis itu dinisbatkan. Pertama ada hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang diriwayatkan atau yang dinisbatkan kepada ilallahil qudsi. Ialah hadis qudsi ialah hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada hadis marfu. Hadis marfu ialah hadis yang dinisbatkan kepada ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga ada hadis mauquf, ialah hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Dan yang keempat ialah ada hadis maqtu, hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in. Yang kedua, pembagian atau aksam khobarul ahad ditinjau dari diterima dan ditolaknya. Ada hadis makbul, ada beberapa tingkatan, ada hadis sahih lidatihi, sahih lighoirihi, ada hasan lidatihi, dan ada hasan lighoirihi. Sedangkan hadis mardud atau hadis mardud yang terputus, yang tertolak oleh sanadnya, ada di awal sanad ada yang dinamakan mu'allaq, di akhir mursal, di tengah dua atau lebih tidak berurutan ada munqati, dan yang berurutan ada mu'dhal. Dan juga aksam pembagian khobarul ahad ditinjau dari jumlah periwayatannya, JP-nya. Ada hadis masyhur, ada hadis masyhur, ada hadis gharib, ada hadis ajiz. Yang pertama ialah al-masyhur, hadis masyhur. Ta'rifuhu, pengertiannya, lughatan menurut istilah, hadis masyhur ialah secara bahasa ialah terkenal, populer. Sedangkan menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 periwayat atau lebih, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dan itu pun selaras atau sama dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata bahwa hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Pembagian atau macam-macam mutawatir, pertama ada mutlakon, ada hadis masyhur mutlakon, hadis yang populer di kalangan ilmu hadis, di kalangan ahli hadis dan yang lainnya. Yang kedua ada muqayyad. Masuk ke dalam yang kedua ialah hadis aziz. Pengertian dari hadis aziz ialah hadis aziz menurut bahasa ialah azza ya'izzu, ialah kuat atau langka. Sedangkan menurut istilah ialah
ma yarwihi ithnani an ithnaini, ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua periwayat dari dua tabaqah. Dan yang ketiga ialah ada hadis gharib. Hadis gharib menurut pengertian dari hadis gharib, lugatan menurut bahasa al-munfaridu awil ba'idi an aqaribihi. Al-munfaridu ialah sendiri, al-awil ba'idi atau jauh dari yang dekat. Wa istilahan, dan sedangkan menurut istilah ialah huwa ma yunfaridu biriwayatihi rawin wahidin. Ialah hadis gharib menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu riwayat dan satu rawi. Nah, itu merupakan pembagian dari khobar ahad. Pertama ada ditinjau, yang pertama kesimpulannya bahwa khobar ahad ialah khobar ahad atau hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Pembagian dari khobar ahad ditinjau dari kepada siapa dinisbatkan, ada hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah, hadis marfu dinisbatkan kepada Nabi, hadis mauquf dinisbatkan kepada sahabat, dan hadis maktu dinisbatkan kepada tabi'in. Yang kedua, hadis khobar ahad. Pembagian khobar ahad ditinjau dari makbul, dari diterima dan ditolaknya, ada makbul dan juga ada mardud. Dan yang ketiga, pembagian khobar ahad ditinjau dari jumlah periwayatannya, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Nah, itu merupakan definisi sekaligus pembagian-pembagian dari khobar ahad. Insya Allah terkait dengan pembagian dari setiap pembagian khobar ahadnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kawan-kawan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.